Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adran Ardin dari jurusan Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar dengan NIM 608119090. Di sini saya akan menjelaskan soal dari mata kuliah kecerdasan buatan. Tugasnya itu di sini langsung saya baca soalnya. Sebuah lembaga konsultasi akan mengembangkan sebuah agen yang dapat mengetahui peluang diterimanya seseorang pada sebuah perguruan tinggi negeri. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut, ia memperoleh sebuah kesimpulan bahwa peluang seorang anak dapat diterima pada perguruan tinggi negeri sangat dipengaruhi oleh tingkat kerajinan belajar dari anak. Selain itu, ia juga menemukan bahwa ada faktor eksternal dari anak yang turut mempengaruhi peluang diterimanya seseorang pada perguruan tinggi negeri, yaitu jumlah peminat pada jurusan yang dipilih oleh anak tersebut. Setelah melakukan wawancara pada beberapa anak, ia menemukan bahwa tingkat kerajinan belajar seseorang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu kondisi kesehatan anak dan motivasi yang diperoleh anak dari orang-orang di sekitarnya seperti keluarga atau temannya. Lembaga konsultasi tersebut meminta Anda untuk membantu mengembangkan sebuah agen cerdas yang dapat mengetahui peluang diterimanya seseorang pada sebuah perguruan tinggi negeri. Berbekal dari pengetahuan Anda akhirnya memutuskan untuk menggunakan pendekatan probabilistic reasoning dalam mengembangkan agen tersebut. Setelah Anda membangun agen tersebut, Anda pun menguji agen itu untuk mengetahui peluang lulus dari seorang anak yang bernama Yudi dengan menggunakan data-data sebagai berikut. Adapun data-datanya itu probabilitas Yudi sehat adalah 80%. Probabilitas Yudi memperoleh motivasi dari lingkungannya adalah 60%. Probabilitas Yudi rajin belajar adalah sebagai berikut. Jika Yudi sehat dan memperoleh motivasi dari lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar adalah 90%. Jika Yudi sehat dan tidak memperoleh motivasi dari lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar hanya 70%. Jika Yudi tidak sehat dan memperoleh motivasi dari lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar hanya 50%. Jika Yudi tidak sehat dan juga tidak memperoleh motivasi dari lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar hanya 30%. Lanjut, probabilitas peminat tinggi pada jurusan impian Yudi adalah 80%. Probabilitas terkait kelulusan Yudi masuk perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Jika Yudi rajin belajar dan peminat pada jurusan impiannya tinggi, maka probabilitas ia lulus adalah 75%. Jika Yudi rajin belajar dan peminat pada jurusan impiannya rendah, maka probabilitas ia lulus adalah 85%. Jika Yudi tidak rajin belajar dan peminat pada jurusan impiannya tinggi, maka probabilitas ia lulus adalah 15%. Dan jika Yudi tidak rajin belajar dan peminat pada jurusan impiannya rendah, maka probabilitas ia lulus adalah 45%. Terus kita gunakan notasi berikut untuk mengerjakan soal. S untuk kondisi badan Yudi sehat, M untuk Yudi memperoleh motivasi dari orang di sekitarnya, R untuk Yudi rajin belajar, dan P untuk jumlah peminat pada jurusan impian Yudi tinggi, L untuk Yudi lulus pada perguruan tinggi negeri impiannya. Oke, masuk ke soalnya, yaitu A. Gambar Bayesian network sesuai dengan deskripsi permasalahan di atas dan tulis tabel probabilitas untuk setiap node. Oke, pertama saya akan menjawab yang pertama itu yang Bayesian network. Jadi ini di sini saya telah membuat beberapa node. Ada Yudi sehat, motivasi, rajin belajar, peminatan tinggi, dan lulus PTN. Untuk probabilitasnya sendiri yaitu untuk node Yudi sehat itu peluang Yudi sehat itu adalah 0,8 atau 80%. Untuk node motivasi peluang Yudi memiliki motivasi itu adalah 0,6 atau 60%. Untuk node peminat tinggi yaitu 0,8 atau 80%. Untuk node rajin belajar itu ada beberapa. Jika Yudi rajin belajar dan memiliki motivasi, maka peluangnya itu 0,9 atau 90%. Jika Yudi rajin belajar namun tidak memiliki motivasi, maka peluangnya itu 0,7 atau 70%. Terus jika Yudi tidak rajin belajar dan memiliki motivasi, maka peluangnya itu 0,5 atau 50%. Dan jika Yudi tidak rajin belajar dan tidak memiliki motivasi, maka peluangnya itu 0,3 atau 30%.
Terus untuk node lulus PTN-nya itu ada beberapa juga. Jika Yudi rajin belajar dan juga memiliki peminatan tinggi, maka peluangnya itu 0,75%. Jika Rudi rajin belajar dan memiliki peminatannya tetapi tidak memiliki peminatan, maka peluangnya itu 0,85%, 0,85 atau 85%. Terus jika Yudi tidak rajin belajar akan tetapi memiliki peminatan tinggi, maka peluangnya itu 0,15 atau 15%. Dan jika Yudi tidak rajin belajar dan juga tidak memiliki peminatan, maka peluangnya itu 0,45 atau 45%. Jadi itu untuk jawaban yang bagian A. Terus lanjut ke soal bagian B. Hitung peluang dari pernyataan di bawah ini, di mana peluang jika Yudi sehat, peluangnya itu Yudi sehat jika dia rajin belajar. Itu berapa peluang Yudi sehat jika diketahui rajin belajar. Terus yang kedua, berapa peluang Yudi lulus pada perguruan tinggi negeri. Untuk yang bagian pertama itu peluang Yudi sehat jika diketahui ia rajin belajar, yaitu peluang jika Yudi rajin belajar, peluang Yudi rajin belajar jika sehat dikali peluang Yudi sehat per peluang Yudi rajin belajar jika sehat dikali peluang sehat ditambah peluang Yudi rajin belajar jika tidak sehat dikali peluang tidak sehat. Adapun angkanya itu 0,9 dikali 0,8 per 0,9 kali 0,8 ditambah 0,5 dikali 0,2, hasilnya itu 0,89. Ini untuk yang bagian 1. Terus yang kedua, berapa peluang Yudi lulus pada perguruan tinggi negeri? Peluang Yudi lulus bergantung pada Yudi rajin belajar dan peminat pada jurusan impian Yudi. Jadi bisa disimpulkannya itu peluang peluang Yudi lulus yaitu jika rajin dan memiliki minat, maka peluangnya itu 0,75 atau 75%. Terus peluang lulus jika Yudi rajin belajar tetapi kurang memiliki minat, maka peluangnya itu 0,85 atau 85%. Terus jika peluang Yudi lulus jika tidak kurang rajin tetapi memiliki minat, maka peluangnya itu 0,15 atau 15%. Terus terakhir, peluang Yudi lulus jika tidak belajar dan tidak memiliki minat, yaitu 0,45%. Jadi ini untuk jawaban bagian B nomor 1 dan 2. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.